Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mohon maaf, ini saya bicara dengan makhluk apa? Bisa tahu istilah di manusia Allah? Insulin. Hah? Insulin. Insulin. Apa? Bentuknya apa? Semacam cairan. Oh, cairan. Ya. Jadi tubuh manusia itu Ya. itu sudah diatur sesuai dengan kodratnya masing-masing. Oh, gitu ya. Jadi insulin itu di pankreas dia tempatnya yang membantu untuk memproduksi tadi insulinnya tadi. Apakah ada peran gaib negatif untuk menggagalkan produksi insulin? Ya jelas Ada. ada. Karena dia penyumbatannya aja. Oh, penyumbatan. Iya. Jadi karena tersumbat oleh kotoran-kotoran gaib, akhirnya kerja pankreas jadi tidak maksimal gitu ya. Iya. Lukislah di dadamu dengan lafaz Allah. Hidupkan selalu lafaz Allah dalam lentera jiwamu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada tindak lanjut dari request yang lalu. Kita akan investigasi secara medis penyebab sakitnya request dari Pamekasan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Rasulullah, dengan izin guru kami Sang Yang Nur Cahya Nirwana, mohon perlindungan terhadap mediator dari penyusup yang tidak berkepentingan. Allah, semua yang ada di rumah ini, terus masyarakat yang ada di radius 1 km terlindungi semua dari penyusup iblis. Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Dengan izin guru kami Sang Yang Nur Cahya Nirwana, penyebab medis yang menyebabkan yang difoto ini kena penyakit kencing manis yang menurut informasi medis adalah pankreasnya bermasalah. Makhluk yang ada berkait dengan insulin dan lain-lain memproduksi insulin. Sinkron dengan mediator, bisa diajak dialog, bisa berbahasa Indonesia jelas dan lancar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mohon maaf, ini saya bicara dengan makhluk apa? Bisa tahu istilah di manusia Allah? Insulin. Hah? Insulin. Insulin. Kalau jenengan menceritakan tentang diri sampean sendiri itu berbentuk bagaimana?
Hah? Apa? Bentuknya apa? Semacam cairan. Oh, cairan. Ya, Apa di dunia manusia dikatakan sebagai hormon atau bagaimana? bukan. 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 Apa itu namanya? Insulin sendiri. Sendiri. Dia sendiri insulin. Iya. Bukan hormon. Oh, bukan. Bukan. Kalau di dalam apa itu cairan insulin gitu ya namanya? Iya, Apa insulin. bisa dikatakan sebagai bakteri atau kuman itu? Enggak. Bukan. Dia sendiri. 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 Bukan bakteri, bukan sendiri. Sendiri dia. Makhluk sendiri. Makhluk sendiri. Ini juga bekerja berdasarkan perintah dari cahaya ya. Semuanya itu sudah diatur semuanya. Jadi tubuh manusia itu Iya. itu sudah diatur sesuai dengan kodratnya masing-masing. Oh gitu ya. Oke, mohon maaf ini kami dalam rangka syiar pada manusia. Kadang-kadang kalau manusia itu kan harus dikasih pemahaman supaya dia menyadari kekuasaannya Allah itu tak terbatas. Mohon maaf, Anda itu posisinya alamnya lain ya, dengan bakteri, dengan yang lain-lain. Iya, lain. Tapi tetap dalam satu rangkaian di situ. Oh, Iya. mohon maaf. Sama alam semesta semua jadi satu, tapi dalam bentuk yang beda-beda. Iya, terus tujuan Allah menurunkan jenengan ini kalau boleh diceritakan apa? Untuk apa? Misalkan sampai kok kenapa orang itu sakit, diabetes itu apa? Supaya apa? Supaya manusia bagaimana? Itu kan juga tergantung dari perintah aja untuk masuk ke tubuh orang itu. Ini sebagai apa? Misalkan kalau jadi tahu Allah itu sebagai ujian atau sebagai penebusan dosa atau bagaimana? Kira-kira apa? Boleh diceritakan nggak? Mungkin itu kan bisa sebagai tanda-tanda manusia. Oh, saya lagi menyimpang jauh dari kondisi yang seharusnya saya lakukan gitu. Iya. Semua itu kan sudah ada yang ngatur. Ya. Jadi akibat ulah manusia sendiri yang dilanggar aturan-aturan yang ada. Jadi mengirimkan itu datang ke tubuhnya sesuai dengan perlakuannya yang selama ini dia lakukan. Dalam kasus ini misalkan seperti request dari foto yang ada di depan saya ini, kira-kira kasusnya karena apa? Mungkin agar beliau sadar apa yang dilakukan. Karena apa kok dia kena diabetes itu karena apa? Allah. Insulin itu cara kerjanya pada tubuh manusia itu menstabilkan aliran darah. Aliran darah. Iya. Karena perbuatannya itu yang menghambat itu. Ada yang tidak sesuai dengan fungsinya dia. Apa itu?
Apa itu yang tidak sesuai fungsinya itu apa maksudnya? Jadi fungsi darah itu kan menyebar ke seluruh melalui aliran itu. Insulin berperan untuk menghasilkan zat yang dibutuhkan oleh darah. Darah itu yang mengalirkan seluruh tubuh semua. Iya. Jadi kebutuhan insulin terlalu berlebih di situ. Kebutuhan insulin Berlebih. Terus kok pankreasnya bisa rusak itu karena apa? Katanya kalau di ilmu manusia kan katanya insulin tidak berproduksi karena pankreasnya rusak. Itu bagaimana penjelasannya? Pankreas bagian lain juga dari itu yang ada hubungannya dengan insulin. Karena yang produksi insulin itu di pankreas. Iya. Jadi orang yang kena diabetes, menurut ilmu yang diketahui manusia, itu karena kadar gula yang ada di darah itu berlebihan. Nah, kalau penjelasan jenengan bagaimana? Ya tadi insulinnya kan berlebihan di karung dada, di darah tadi. Karena yang dihasilkan dari pankreas. Kekurangan insulin apa kelebihan insulin? Kelebihan juga bisa insulin. Kalau kelebihan jadi gula darahnya naik apa kekurangan menjadi gula darah naik? Kalau kelebihan otomatis gula darah juga naik. Kalau kekurangan? Kalau kekurangan itu artinya kayak semacam anemia gitu. Anemia? Iya. Oh. Jadi insulin itu di pankreas dia tempatnya. Yang membantu untuk memproduksi tadi insulinnya tadi. Ya. Apakah ada peran gaib negatif untuk menggagalkan produksi insulin? Ya jelas Ada. ada. Peran gaibnya itu lewat apa? Lewat perbuatan manusia apa gaib sendiri yang mempengaruhi secara langsung? Netral. Dari gaib itu mempengaruhi karena dia penyumbatannya aja. Oh, penyumbatan. Iya. Jadi karena tersumbat oleh kotoran-kotoran gaib, akhirnya kerja pankreas jadi tidak maksimal gitu ya? Iya, salah satunya itu juga. Karena banyak makhluk di situ juga. Di pankreas itu juga banyak makhluknya juga. Itu juga mempengaruhi kerja insulin makhluk itu. Iya, ada yang mempengaruhi juga, ada yang menghambat juga di situ semua. Jadi insulin itu bertugas menormalkan darah, ya? Apa ada fungsi lain? Insulin itu secara umumnya dia diproduksi untuk mengendalikan kadar gula. Gula, oh kadar gula saja. Iya. Ya? Yang diproduksi di pankreas. Terus kalau kadar gulanya nggak normal, mempengaruhi badannya secara apa? Jadi apa produksi sel-sel itu ada yang bermasalah atau bagaimana? Gula darah itu hubungannya dengan kekentalan darah. Kekentalan darah. Iya. Semakin kental itu juga saripatinya juga akan terhambat penyampainya ke seluruh tubuh. Oh, itu ya. Jadi penyebarannya terganggu di seluruh tubuh. Itu. Terus
karena kandungan darahnya juga gulanya terlalu tinggi di aliran darah. Akhirnya kental darahnya. Apa yang Anda punya saran nggak? Apa yang kira-kira harus dilakukan manusia untuk menormalkan insulin agar bekerja dengan baik? Perbuatan apa yang harus dilakukan manusia? Iya, sesuai dengan Jadi tahu semuanya Allah. jangan suka adu domba. Hah? Adu domba. Apa? Menghindari adu domba atau bagaimana? Ya jangan mau omongan yang kurang saling menyakiti itu jangan. Oh, menghindari sifat adu domba. Iya, semacam itu. Terus ada lagi kira-kira yang membuat tidak normal insulin itu? Bicara yang baik, tidak melukai hati orang. Ya, harus berperilaku baik pada sesama. Terutama omongan itu yang sering menyebabkan orang itu banyak yang terjerumus di situ. Apa ada pengaruh sikap kita juga sama orang tuanya? Ada nggak? Ya, kelompok besar itu omongan tadi. Kalau ke orang tuanya omongannya juga enak gitu loh. Jadi intinya jangan nyakiti hati orang lain. Iya. Atau itu orang tua atau siapapun. Nah itu sikap-sikap itu berarti juga bisa dipengaruhi oleh yang goib, yang negatif ya. Itu kan yang dia buat tumpangannya dia untuk masuk. Iya. Akhirnya mengganggu tubuhnya. Ya, fungsinya itu dia itu hanya numpang aja. Terus untuk supaya pemahaman atau kesadarannya tumbuh, apa yang harus dilakukan? Misalkan amaliyah apa misalkan untuk bisa menetralisir itu? Iya, amalan yang diberikan ya itu. Apa itu? Semua amalan mulai dari mandi tobat. Itu harus dikerjakan semua. Iya, semuanya itu harus dilakukan dengan baik. Banyak itu orang-orang yang kurang fokus di situ. Kurang fokus. Iya. Makanya kan masih kena penyakit itu ya? Iya, itu tadi. Untuk energi yang negatif itu masuknya melalui situ. Ini kemarin itu kan sudah saya netralisir untuk energi negatifnya. Apa masih bisa mempengaruhi yang kena korban yang penyakit ini? Ya bisa loh. Apa? Bisa. Selama itu tadi. Selama dia tidak memperbaiki dirinya. Oh, tidak memperbaiki dirinya. Ya otomatis masih ada. Dan itu juga pintu masuknya bagi energi-energi negatif yang masuk ke dalam tubuhnya, mengganggu proses pencernakannya semua. Terus apa doa juga berfungsi untuk menetralisir itu? Misalkan doa yang mana? Misalkan kita doakan supaya
Ya tergantung yang mendoakan. panjenengan supaya bisa normal kembali gitu bagaimana? Ya tergantung yang mendoakan. Kalau dia sudah ikut amalannya ya insya Allah bisa. Ya. Jadi nggak sembarangan doa. Iya. Ya sesuai dengan tuntunannya. Ini Lu sampean kan bisa untuk mendoakan. ya, bismillahirrahmanirrahim. Saya coba untuk membantu dengan mendoakan beliau yang sakit di Pamekasan ini ya. Ya Allah, ya Rasulullah, dengan izin Guru kami Sang Yang Nur Cahyani Nirmala. Assalamualaikum malaikat yang berperan pada Kamu ngapain ini? Kamu ngapain? insulin. Kamu ngapain? Aku nggak Allah, ngapain. mohon disembuhkan dan dinormalkan. Allah, normal dengan izin Sang Yang Nur Cahyani Nirwana. Tadi siapa yang ngomong itu? Bukan Anda? Hah? Kenapa? Ya kamu doain itu. Terus? Iya sakit semua ya. Katanya Anda Aku bukan lemes gini, aku lemes. bukan energi negatif. Enggak, iya kan kamu doain supaya itu hilang. Terus kok pengaruh sama Anda? Ya saya akan kembali lagi. Kembali ke tempat alammu? Iya. Oh, itu. Jadi maaf saya nggak tahu. Saya kan hanya ingin menolong saudara saya. Setelah ini sampai akan kembali? Iya. Kembali ke tempat asal? Iya. Biar tubuh anak itu. Geng. Sehat gitu. Hah? Biar tubuh anak itu sehat. Alhamdulillah. Jadi perbaiki diri ya. Iya, itu yang penting, perbaiki diri. Ya, Karena itu merusak yang ada di dalam tubuhnya. Orang tidak merasa kalau itu akan menyebabkan penyakit dalam tubuhnya. Bukan hanya hal gaib aja. Darah gaib itu ya numpang untuk membuat menjadi numpang medis. masuk aja dia untuk memperparah kondisinya. Semua itu juga karena kehendak Allah terhadap perbuatannya dia yang dia lakukan. Terima kasih. Semoga ini menjadi pelajaran yang berharga bagi manusia. Iya. Terima kasih. Mohon maaf bila saya mengganggu waktunya. Iya. Saya monggo. pamit ya. Matur nuwun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Demikian pelajaran yang bisa kita petik hari ini. Semoga ini menyadarkan kita dari kelalaian yang kadang-kadang tidak kita sadari. Kita akan mendatangkan sesuatu yang buruk bagi kita sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.